Di pedalaman Sumatera, terdapat suatu danau tersembunyi yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan malam yang senyap. Warga setempat menyebutnya dengan nama Danau Keramat, dan di malam yang gelap, legenda naga yang berada di dalamnya muncul sebagai cerita menakutkan yang selalu dituturkan dari generasi ke generasi. Seorang petualang bernama Adi, tergila-gila dengan cerita-cerita mistis dan mitos lokal, mendengar tentang keberadaan naga di Danau Keramat. Semangat petualangnya membara, dan dia memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik legenda itu. Meskipun penduduk setempat berusaha menakut-nakutinya, Adi tidak gentar dan memutuskan untuk menjelajahi danau pada malam yang penuh misteri. Adi menyewa perahu dari seorang nelayan setempat, seorang tua bijak yang mencoba merayu agar dia berubah pikiran. Naga di dalam danau tidak suka diusik, anak muda, kata nelayan itu dengan serius. Namun, Adi hanya tertawa dan meluncurkan perahunya ke tengah danau, meninggalkan kata-kata bijak nelayan di belakang. Malam itu, rembulan penuh bersinar, namun cahayanya tidak mampu menembus kegelapan danau. Perahu Adi berlayar di antara bayangan-bayangan yang mencekam, dan keheningan malam hanya terpotong oleh suara gemercik air. Semakin jauh dia menjelajahi danau, semakin tegang danau itu terasa. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar mengguncang perairan danau. Perahu Adi terhenti sejenak, dan dia menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya penghuni di danau tersebut. Dari kedalaman gelap, muncul sesosok besar, bersisik dan berkilauan seperti permata. Itu adalah naga, makhluk yang hanya terlihat dalam cerita rakyat. Namun, naga itu tidak tampak marah. Sebaliknya, matanya bersinar dengan kebijaksanaan dan kearifan. Adi merasa seperti dia sedang dinilai oleh makhluk mitos itu. Dia mendekati naga dengan penuh rasa kagum dan bersiap untuk memotretnya dengan kamera yang dia bawa. Naga itu, meski besar dan menakutkan, tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Sebaliknya, dia mengelilingi perahu Adi dengan gerakan yang lembut, seolah-olah dia ingin berkomunikasi tanpa kata-kata. Adi merasa terpesona oleh kecantikan dan kedamaian yang terpancar dari makhluk tersebut. Waktu berlalu begitu cepat, dan Adi merasa bahwa dia telah menemukan keajaiban di dalam danau tersebut. Namun, tiba-tiba, atmosfer berubah. Langit yang tadinya cerah dipenuhi oleh awan gelap, dan angin malam berubah menjadi ribut. Naga itu melihat ke langit dengan keprihatinan, dan ekspresinya berubah menjadi muram. Adi merasa getaran di udara, dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, naga itu menyemburkan api biru ke langit. Petir menyambar dari awan gelap, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Naga itu kemudian menoleh ke Adi, matanya penuh penyesalan. Tanpa kata-kata, naga itu mengangkat dirinya dari air dan terbang menjauh, meninggalkan Adi sendirian di tengah danau yang semakin bergejolak. Gemuruh petir dan hujan lebat menyelimuti danau, menciptakan suasana yang menyeramkan. Adi berjuang untuk mengendalikan perahu yang berguncang-guncang di atas ombak yang meninggi. Dengan susah payah, Adi berhasil kembali ke tepi danau. Dia duduk di tepi perahu yang kacau balau, memikirkan pengalaman yang tak terlupakan. Meski dia telah berinteraksi dengan naga, kejadian berikutnya meninggalkan tanda tanya besar dalam pikirannya. Apa yang membuat naga itu begitu muram dan meninggalkan dengan tiba-tiba? Adi kembali ke desa dengan cerita yang sulit dipercaya oleh penduduk setempat. Meskipun dia telah merasakan kehadiran naga dengan damai, masih ada aura ketakutan yang mengelilingi legenda Danau Keramat. Ceritanya tentang naga yang menyemburkan api ke langit menjadi cerita menakutkan yang terus berkembang di kalangan masyarakat setempat. Sejak saat itu, Adi menjadi peneliti yang berdedikasi untuk memahami lebih lanjut tentang naga di danau. Dia berusaha mencari tahu lebih banyak tentang keberadaan naga dan mengapa makhluk mitos itu begitu terpengaruh oleh perubahan cuaca. Ceritanya menjadi legenda baru yang diceritakan di seluruh Sumatera, mempertahankan aura misteri Danau Keramat yang masih menakutkan.